sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Persilahkan. Cukup. Ya, tidak masuk lagi. Nandang. Kenapa? Nandang kenapa? Izin. Ya, alhamdulillah dari 34 hanya 2 orang saja yang tidak masuk. Ya, apa aja? Pertama yaitu mulut, tangan, lambung, usus halus, usus besar, dan demokratik buatan pernapasan. Ya, tepuk tangan. Kenapa nasi kalau misalkan kita makan lama kelamaan itu rasanya menjadi manis? Mengandung gula. Apa? Mengandung gula. Karena mengandung gula. Karena mengandung gula sehingga lama kelamaan si nasi itu terasa manis. Berarti di dalam mulut itu terjadi proses apa ya? Siapa yang mau menyebutkan? Pencernaan secara kimiawi. Iya, kimiawi. Berarti ada yang sudah baca ya? Sudah baca materi selanjutnya. Ibu akan menanamkan agar kalian selalu tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur. Kenapa? Karena bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita pelajari. Yang pertama itu nanti kalian akan menganalisis hubungan antara bioproses pencernaan, baik itu pada karbohidrat, lemak, protein. Nanti menyimpulkan dan menyajikan di depan. Ada 3 gambar nih. Yang pertama kira-kira gambar apa? Struktur apa? Pencernaan. Organ pada pencernaan. Tadi udah disebutkan ya kalau organ pada pencernaan itu dimulai dari apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, halus, besar. Yang kedua ini gambar makanan apa? Rendang. Semuanya tahu ya makanan rendang itu dari apa bahannya? Daging, ya dari daging. Kemudian yang kedua gambar ini si makanan itu pertama ada yang mengandung protein, yang kedua ada yang mengandung lemak, yang ketiga ada yang mengandung karbohidrat. Apakah si ketiga makanan ini kalau misalkan dikunyah di dalam mulut terjadi proses penyerapan kimiawinya itu bersama-sama atau tidak? Tidak ya. Kenapa kira-kira? Jawab. Boleh. Karbohidrat di dalam mulut, lemak, protein di usus halus. Bioproses pencernaan pada makanan ya, kita akan belajar tentang ini. Dimulai dari nanti karbohidrat itu proses pencernaan kimiawinya terjadi pada organ apa, kemudian lemak terjadinya di organ apa. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok ya? Sudah ada ketua kelompoknya ada 5 ya. Sekarang ibu akan membagikan dulu LKPD ke tiap kelompok. Biasa diisi dulu identitasnya. E-booknya sudah dibuka belum? Sudah ada ya di grup, jadi nggak usah di scan lagi kalian karena sudah ada di LKPD. Nah, nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab, tapi kita nonton bareng-bareng dulu ya. Semuanya perhatikan dulu ke depan. Mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran
seperti tabung sepanjang 20 cm. Silakan dikerjakan dari hasil pengamatan yang barusan. Kalau misalkan diperlukan lagi di videonya, boleh ditulis kembali ada di ya. Silakan mengerjakan secara berkelompok. Pastikan setiap kelompoknya dapat tugas masing-masing ya. Hipotesisnya bisa benar, bisa betul, bisa tidak ya. Nanti dibuktikan di data prosesi dengan setelah kalian melakukan pengumpulan data. Ya, ini jawab dulu yang tadi awal. Kemudian di sini aja, udah sedikit-sedikit. Kemudian ini yang untuk rumusan masalah, kalian bikin dulu kan di sini udah ada petunjuknya. Buat hipotesis. Hipotesisnya berarti dugaan sementara dari pertanyaan ini. Baru nanti dibuktikannya setelah kalian melakukan pengumpulan data, betul nggak menurut kalian itu? Jawab di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berdua di sini perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang karbonhidrat. Karbonhidrat merupakan senyawa kimia yang banyak tersusun oleh unsur-unsur karbon. Unsur yang terdapat dalam karbonhidrat adalah C, H, dan O. Bahan makanan atau usus 12 jari yang diserap oleh amilum dan oleh enzim amilase dan menghasilkan maltasa. Saja hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kedua, hormon adrenalin. Presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pencernaan kimiawi pada lemak ada pada usus halus. Enzim pencernaan usus halus salah satunya lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi molekul lebih kecil yang disebut asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Enzim lipase itu dari organ pankreas. Mengapa lemak tidak jenuh lebih cepat teroksidasi menghasilkan bau tinggi daripada lemak jenuh? Karena semakin tidak jenuh asam lemaknya akan semakin cepat teroksidasi. Selain itu, faktor-faktor seperti suhu, adanya logam berat dan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan pencernaan protein dalam tubuh yang akan dibacakan oleh Ian. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin. Apakah protein bisa digunakan sebagai sumber energi? Apa
protein bisa digunakan tidak sebagai sumber energi? Bisa selain lemak protein merupakan salah satu sumber energi. Bisa karena protein mengandung 4 kalori per gram dan hal ini sama seperti karbohidrat. Yang pendek jawabnya. Ulang lagi. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh untuk memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi untuk menghasilkan energi. Sebagian besar tidak dapat disintesis oleh tubuh. Vitamin yang dapat disintesis oleh tubuh adalah vitamin K dan vitamin B12. Diskusinya sekarang kalian jawab yang bagian generalisasi ya. Di depan ada. Kalian perhatikan itu apakah sesuai tidak dari hipotesis yang tadi kalian duga sementara dengan hasil dari kalian literatur. Ya, sudah semuanya? Sudah ya, bentar. Nah, untuk sekarang kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Simpulkan Ajijah. Dalam materi sistem pencernaan, lebih rincinya berisi tentang proses penerimaan makanan dan mengubahnya menjadi energi dan pengeluaran sisa proses tersebut. Nah, proses pencernaan pada manusia yaitu pada organ mulut, esofagus atau tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi air dan mineral proses pencernaannya di tempat yang sama, tetapi air juga dicerna di usus besar. Terus tadi yang bertanya mengapa garam mineral tidak mengalami proses pencernaan? Karena mineral bersifat mudah larut sehingga mudah diserap oleh jonjot-jonjot usus halus atau lekukan atau lipatan pada usus. Ya, betul ya. Zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak semuanya dicerna di organ yang sama, tetapi dicerna di organ yang berbeda. Ya, di organ yang berbeda. Seperti tadi kalau karbohidrat terdapat di kemudian di usus halus. Kita post test dulu ya. Kita post test. Gimana tadi proses pembelajarannya? Menyenangkan atau deg-degan kalian ya? Menyenangkan. Ada yang grogi? Ada, Bu. Ada. Kenapa grogi? Kenapa groginya? Makanan yang begitu banyak jenisnya. Banyak ya, tadi jenisnya itu ada rendang, kemudian ada nasi kikil ya. Dan lain-lain, apalagi makanan yang lainnya. Ternyata semua jenis makanan tersebut itu bisa diserap oleh tubuh kita. Ya, betapa sempurnanya tubuh kita bisa menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan organ yang sempurna. Ya, dan jangan lupa nanti tugas ini kalau yang sudah dikumpulkan di depan, kalau yang belum silakan nanti dilengkapi, dikumpulkan ke ibu ke ruang guru. Nah, kita tutup pembelajaran kita bersama-sama dengan mengucap alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.